Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Makkiyah dan Madaniyah. Jadi, pengertian Makkiyah dan Madaniyah adalah secara teori geografis, pengertian Makkiyah adalah ayat yang turun di Makkah, baik waktu turunnya sebelum Rasulullah hijrah maupun sesudahnya. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah, baik waktu turunnya sebelum Rasulullah hijrah maupun sesudahnya. Menurut teori historis, pengertian Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah, meskipun ayat tersebut turun di luar kota Makkah, semisal di Mina, Arafah, atau Hudaybiyah, dan lainnya. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang turun sesudah Rasulullah hijrah, meskipun ayat tersebut diturunkan di Badar, Uhud, Arafah, atau Makkah. Menurut teori subjektif, pengertian Makkiyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Makkah dengan panggilan wahai manusia, wahai orang-orang yang ingkar, dan wahai anak Adam. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Madinah dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Dan menurut teori konten analisis, pengertian Makkiyah adalah ayat yang memuat cerita umat dan para nabi terdahulu. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang berisi tentang hudud, faraid, dan sebagainya. Teori ini didasarkan pada salah satunya riwayat Hisam dari ayahnya Al-Hakim. Semua surah yang memuat aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, maka ia termasuk surah Madaniyah. Dan semua surah yang memuat tentang peristiwa masa lampau, maka ia masuk kategori Makkiyah. Dasar penetapan Makkiyah dan Madaniyah yaitu yang pertama cara simai adalah pengetahuan ayat Makkiyah dan Madaniyah yang diperoleh berdasarkan riwayat, dan yang kedua yaitu cara kiasi adalah pengetahuan ayat Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan kriterianya yang menonjol kandungannya, redaksi dan uslubnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pengelompokan surat berdasarkan teori Makkiyah dan Madaniyah. Penulisan mushaf Al-Quran telah dilakukan pada masa pemerintahan sahabat Utsman bin Affan yang didasarkan pada modifikasi Al-Quran melalui dua tahap. Tahap yang pertama, penelusuran melalui data tulisan ayat-ayat Al-Quran yang mendapat legalitas dari Rasulullah SAW, dan yang kedua adalah penelusuran melalui data hafalan para sahabat yang telah dikasihi oleh Rasulullah SAW. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri surat Makkiyah dan Madaniyah. Di dalam surat Al-Makkiyah ini, kata-kata yang digunakannya itu selalu pendek-pendek, dan kata-kata yang digunakan dalam ayat tersebut sangat mengesankan dan penuh dengan saja-saja atau syair serta ungkapan perasaan. Kalimat yang dipergunakan juga tergolong fasih dan balik. Banyak qasam, tashbih, dan amsal. Gaya bahasa dalam surat atau ayat-ayat Al-Makkiyah juga seringkali bersifat konkret maupun realistis materialistis, dan juga di dalam setiap surah atau ayat-ayat Al-Makkiyah terdapat lafaz kalla dan ya ayyuhan nas. Kemudian untuk kandungan dan isinya, biasanya surat Al-Makkiyah itu berisikan tentang ajakan untuk bertauhid kepada Allah, kemudian serta meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat Al-Makkiyah juga mengisahkan tentang para nabi dan kehidupan umat-umat terdahulu, pembuktian tentang risalah Allah Subhanahu wa taala, kebenaran dan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan, kedatangan hari kiamat dan segala keringanannya, penjelasan tentang surga dan kenikmatannya, serta neraka dengan segala sisaannya, dan juga berisikan tentang argumentasi yang ditujukan pada orang-orang musyrik, yaitu dengan mempergunakan bukti-bukti rasional serta ayat-ayat kauniyah. Kemudian untuk surat Al-Madaniyah itu kata-kata dan kalimat yang digunakannya sangat mendalam, kuat, dan kokoh. Kata-kata atau kalimat pada surat Al-Madaniyah ini cenderung panjang-panjang ya ayatnya, dan juga menggunakan kalimat-kalimat usul serta ungkapan-ungkapan syariah.
Serta dalam surat ataupun ayat-ayat tersebut terkandung seruan ya ayyuhallazina amanu dan identik dengan ayat-ayat yang panjang. Ini di dalam surat Al-Madaniyah. Dengan menggunakan gaya bahasa yang dapat menjelaskan tujuan dari ayat tersebut serta dapat memantapkan syariat. Kemudian untuk kandungan atau isinya, di dalam surat Al-Madaniyah ini mengandung kewajiban bagi setiap makhluk serta sanksi-sanksinya seperti perintah untuk beribadah, perintah untuk masuk Islam, perintah untuk berdakwah, dan lain sebagainya. Dan juga di dalam surat-surat Al-Madaniyah disebutkan tentang orang-orang munafik kecuali dalam surat Al-Ankabut. Serta di dalam surat Al-Madaniyah juga terdapat dialog yang terjadi dengan para ahli kitab yang berisi tentang hukum dan perundang-undangan. Baik, sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok 4 yang judulnya Makkiyah dan Madaniyah. Ilmu Makkiyah dan Madaniyah merupakan suatu kajian yang membedakan fase penting yang memiliki andil dalam membentuk teks, baik dalam tataran maupun dalam struktur sehingga dapat membuktikan bahwa teks merupakan hasil dari interaksinya dengan realitas yang dinamis atau historis. Kemudian ada 4 teori dalam menentukan pengertian Makkiyah dan Madaniyah, yaitu teori mulahazah makan an-nuzul. Ini biasa disebut dengan teori geografis. Kemudian teori mulahazah zaman an-nuzul, ini teori historis. Kemudian teori mulahazah mukhatabin fi an-nuzul, yakni teori subjektif, dan teori mulahazah matadamat Nats an-nuzul, yakni teori konten analisis. Kemudian ada 2 cara untuk mengenali surah atau ayat yang termasuk dalam kategori Makkiyah dan Madaniyah, yaitu dengan cara simai dan kiasi. Dan dalam menentukan surah masuk ke dalam kategori Makkiyah atau Madaniyah, menurut cara kiasi ada 2, yaitu dasar aghlabiyah atau mayoritas dan dasar ta'biyah atau kontinuitas. Baik, terima kasih. Ini sekian dari kami. Syukran jazilan ala ihtimamikum wa istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.